Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Hari Nugroho Trijulianto dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 23 dengan NIM akhir 037. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai variable frequency drive. Nah, fungsinya untuk apa? Pastinya untuk mengatur kecepatan pada suatu motor. Di sini kita menggunakan motor AC induksi. Nah, langsung aja kita masuk. Jadi apa sih FVD? VFD. Jadi VFD merupakan variable frequency drive yang fungsinya cara kerjanya yaitu mengubah tegangan AC dari satu pasa 220 volt menjadi AC 3 pasa dengan frekuensi keluaran variabel. Nah, prinsip kerjanya sendiri yaitu mengatur frekuensi keluaran atau F out dengan cara mengubah kecepatan, lalu akan menghasilkan mengubah kecepatan motor induksi dengan rumus NS sama dengan 120 kali F per P. Dan apabila ada slip itu dengan perhitungan S sama dengan dalam kurung NS min dikurangi N kurung tutup per NS. Nah, fungsi utamanya sendiri VFD merupakan untuk suatu alat untuk mengatur kecepatan motor, menghemat energi serta mengurangi arus start dan juga hentakan mekanik. Oke, selanjutnya yaitu AC induction motor atau motor AC induksi. Nah, motor induksi 3 fasa sendiri bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi ketika suatu arus listrik 3 fasa dialirkan ke kumparan stator akan membentuk suatu medan magnet yang berputar. Dan medan magnet yang berputar ini akan memotong batang konduktor pada rotor sehingga akan menimbulkan arus induksi di dalam suatu rotor. Dan arus ini akan menghasilkan medan magnet rotor yang berinteraksi dengan medan magnet stator, menghasilkan gaya putar dan juga torsi yang membuat rotor akan ikut berputar. Nah, kecepatan putar suatu medan magnet itu disebut kecepatan sinkron dan bergantung pada frekuensi sumber dan jumlah kutub serta kutub motor. Nah, rumusnya sendiri di sini kita menggunakan persamaan NS sama dengan 120 kali F per P dikalikan RPM-nya. Dan contohnya jika frekuensi 50 Hz dan jumlah kutubnya ada 4, maka untuk perhitungannya sendiri yaitu NS sama dengan 120 dikali 50 bagi 4 sama dengan 1500 RPM. Nah, rotor sendiri berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Perbedaan ini disebut slip, seperti yang tadi kita sebutkan di awal. Nah, saat beban meningkat, maka slip dan juga torsi akan ikut meningkat karena itu berbanding lurus seperti itu. Dan juga motor induksi ini terdiri dari stator penghasil medan magnet dan juga rotor yang berputar karena adanya suatu induksi medan magnet tersebut. Nah, di sini kita akan melihat VFD datasheet. Jadi datasheet dari VFD itu bisa kita lihat di sini ada parameter sumber frekuensi, sumber start, stop, batas frekuensi max, batas frekuensi minimum, mode stop, rem akselerator, rem deakselerator dan juga jog frekuensi. Nah, kode-kodenya di sini bisa kita lihat dengan nilai awal dan sudah terlihat di sini tentang serta catatannya. Nah, hal-hal penting di sini yaitu inputannya dari VFD itu sendiri adalah satu pasa 220 volt AC dan nantinya akan menghasilkan suatu output berupa 3 fasa 220 volt AC. Nah, dengan port-port pentingnya yaitu di sini ada L dan juga N itu sebagai input listrik. Lalu ada juga U, V dan juga W sebagai output ke motor. Nah, lalu COM X1 sampai X6 itu sebagai input digital atau biasanya seperti start, reverse, jog dan lain sebagainya. Lalu ada VL1 dan CL dan CI yaitu sebagai input analog antara rentang 0 sampai 10 volt atau 4 sampai 20 mA. Nah, selanjutnya ada juga RS485. Ini merupakan komunikasi modbus yang ada pada VFD. Lalu untuk parameter utamanya sendiri yaitu ada seperti kode-kode di sini yang sudah tertampil, yaitu ada P10 yaitu sumber frekuensi dengan nilai 1 sama dengan potensio
meter panel. Lalu ada P11 yaitu sumber start and stop. Di sini kita menggunakan di setting 0. Lalu ada P34 yaitu waktu akselerasi dengan satuan hertz per second. P42 waktu deakselerasi dengan satuan hertz per second, dan P86 yaitu frekuensi jog dengan satuan hertz. Oke. Mohon maaf, jadi di sini ada cara men-settingnya, yaitu ketika men-setting pengguna VFD sendiri. Di sini kita setting tadi ada kita gunakan P10, kita atur frekuensinya sedemikian rupa, tadi menggunakan 1. Lalu ada P11 frekuensinya berapa, dan di sini ada P12 kita setting nilainya 100. Lalu ada di sini kita setting lagi P7 dengan nilai 0, dan P8 nilainya adalah 2. Kita setting 1. P13 kita setting juga dengan nilai 1, dan di sini kita P34 dengan nilai 20. P42 kita masukkan nilainya 20, dan kita finish atau start. Di situ kita klik tombol hijau. Sebelum itu harus ditekan tombol function datanya dulu. Nah, setelah ditekan tombol function data, kita start. Oke, di sini kita cari dengan ukuran frekuensinya yang nanti akan diatur antara 10 sampai 100. Nah, kita jalankan start, dan motor itu akan berjalan seperti itu. Nah, frekuensinya kita bisa atur di sini sesuai dengan apa yang diminta oleh tabel pengukuran yang ada pada layar ini. Kita atur dari 10. Nah, dari 10 dan terus naik. Oke, ini untuk hasil pengukurannya, yaitu dengan frekuensi 10 menghasilkan putaran RPM sebesar 221,2 RPM. Kita percepat. Untuk frekuensi sebesar 20 Hz akan menghasilkan putaran RPM sebesar, sini ada 600,2. Nah, 600,2 di situ. Lalu kita naikkan sampai ke 30, menghasilkan putaran RPM sebesar 914,8 RPM. Nah, kita naik lagi ke frekuensi 40 Hz dan akan menghasilkan putaran RPM yaitu 1189 RPM. Kita naikkan lagi sampai frekuensi 50, dan ketika frekuensi menyentuh 50 Hz maka akan menghasilkan putaran RPM sebesar 1466 RPM. Lalu kita lanjut ke 60 Hz. Nah, di sini 60 Hz itu akan menghasilkan putaran sebesar 1785 RPM. Di sini akan tertampil. Lalu kita lanjut ke 80 Hz, yaitu akan menghasilkan RPM yaitu 2330 RPM. Nah, 2330 RPM. Jadi ini mungkin karena faktor
getaran dari tayangan, jadi kurang stabil untuk hasil RPM-nya. Kita lanjut aja ke frekuensi 90 Hz. Oke, di sini udah menyentuh angka 90 Hz. Itu akan menghasilkan putaran sebesar 2669 RPM. Nah, seperti yang tertampil di sini. Lalu untuk 100 Hz untuk frekuensinya sendiri akan menghasilkan putaran sebesar 2935. Nah, itu 2935. Lalu kita akan mengukur arus atau arus dari penggunaan VFD ini. Nah, di sini memang arus menunjukkan angka yang sangat kecil dan juga tidak stabil. Nah, itu dikarenakan alat yang kita gunakan atau clamp meternya di sini tidak kompatibel dengan apa yang seharusnya gitu. Jadi di sini ada mungkin error data, dan untuk perbandingannya sendiri bisa kita lihat dari grafik yang ada pada layar ini, yaitu antara output RPM dan juga arusnya. Itu untuk RPM sendiri konstan, dia naik, tapi dalam data arusnya itu cenderung sangat sedikit perubahan, hanya 0,1 sampai 0,2 di setiap frekuensinya. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya pengguna VFD ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, namun karena penggunaan alat untuk mengukur arus ini tidak kompatibel dengan apa yang kita gunakan VFD-nya, maka di sini kita kurang bisa mendapatkan hasil yang konkret seperti itu. Selanjutnya yaitu akselerasi dan deakselerasi. Nah, di sini kita atur parameter untuk P34 dan juga P42. Untuk P34 kita atur yang pertama yaitu sebesar 5 Hz, dan untuk P42 juga 5 Hz dan frekuensinya sama 75. Dan itu akan menghasilkan waktu akselerasi seperti yang ada pada video ini. Kita start. Nah, itu akan dihitung waktu akselerasinya ketika mencapai puncak, maka akan dihentikan waktunya. Oke, kita tunggu sampai 75 Hz. Dan ketika mencapai frekuensi puncak, maka akan menghasilkan waktu akselerasi sebesar 15,47 detik. Dan untuk waktu diakselerasi kita mulai dari sini, ketika motor itu berada pada kondisi frekuensi puncak sampai akhir, yaitu dengan waktu diakselerasi selama 15,33 second atau detik. Oke, selanjutnya yaitu dengan P34 sebesar 10 Hz per second, dan P42 nya juga 10. Untuk frekuensinya kita masih sama sebesar 75. Oke, setelah kita berhasil setting, kita start lagi. Di sini kita paskan dulu 75 untuk frekuensinya. Lalu kita start. Kita tunggu beberapa detik untuk waktu akselerasinya, yaitu di sini kita dapatkan untuk waktu akselerasi dengan parameter sebesar 10 Hz per second, yaitu 7,95 detik. Lalu untuk waktu deakselerasinya yaitu selama di sini kita dapatkan waktu selama 7,49 detik. Nah, selanjutnya yaitu kita ganti dengan parameter sebesar 15 Hz per second untuk P34 dan juga P42. Setelah
selesai, kita langsung start lagi. Oke, kita setting itu. Oke, kita start. Kita ukur waktu akselerasinya, mendapatkan waktu sebesar 5 detik, 17 mikrosecond. Lalu untuk waktu deakselerasinya yaitu selama 4 detik, 72 mikrosecond. Lalu kita beralih lagi ke parameter yang berikutnya yaitu 20 Hz per second untuk P34 dan juga P42. Ya, di sini kita atur P42-nya yaitu 20 Hz per second. Nah, setelah selesai, langsung aja kita start dan kita ukur berapa lama waktu yang dibutuhkan, yaitu sebesar 4,07 detik. Lalu untuk waktu deakselerasinya yaitu selama 3,87 detik. Oke, kita lanjut ke parameter yang terakhir yaitu sebesar 25 Hz per second untuk P34 dan juga sama halnya dengan P42. Setelah kita atur sebesar 25, maka langsung aja kita 25 dan kita start. Oke, yang terakhir yaitu sebesar untuk waktu akselerasinya yaitu 3,34 second. Dan untuk waktu deakselerasinya yaitu selama 3,48 second. Dan ini merupakan pengukuran arus pas dengan pengukuran tertinggi yaitu 0,3 seperti yang bisa terlihat di video. Nah, mungkin 0,3 itu menunjukkan kondisi arus yang tidak sebagaimana mestinya, karena tadi yang sudah kita sebutkan bahwasanya alat ini mengalami tidak mengalami kecocokan dengan perangkat VFD-nya. Dan untuk grafiknya sendiri bisa kita lihat di sini antara waktu akselerasi dan juga waktu deakselerasi kurang lebih cukup sama. Di sini bisa kita lihat untuk yang warna biru yaitu waktu akselerasi dan warna orange adalah waktu deakselerasi. Dan untuk arus pasnya di sini cukup konstan yaitu dengan arus tertinggi rata-rata 0,3 ampere. Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kesimpulan. Jadi setelah kita lakukan suatu praktikum atau percobaan tadi berdasarkan hasil praktikum, kesimpulannya yaitu hingga tahap pengujian hubungan antara frekuensi, RPM, dan juga arus dapat disimpulkan bahwa penggunaan VFD AT4 itu cukup efektif dalam mengendalikan kecepatan motor induksi 3 fasa. Dan VFD sendiri mengubah tegangan AC 1 fasa menjadi 3 fasa dengan frekuensi yang dapat diatur, sehingga kecepatan motor akan meningkat seiring kenaikan frekuensi. Lalu untuk hasil pengujian sendiri menunjukkan bahwa kenaikan frekuensi itu sendiri berbanding lurus dengan peningkatan RPM, sedangkan arus itu meningkat cukup secara bertahap. Yang tadi kita lihat hanya 0,1 hingga 0,2 ampere dikarenakan alat yang kita gunakan untuk praktikum kurang kompatibel seperti itu. Dan secara keseluruhan sistem bekerja dengan stabil dan juga responsif dengan memberikan pengaturan kecepatan yang halus serta efisien sebelum tahap pengujian akselerasi dan juga deakselerasi dilakukan. Baik, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya mengenai VFD dalam mengatur kecepatan motor induksi AC 3 fasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.